Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan menyaksikan tarian dari anak-anak Minggu Ceria GKRI Agape Bitung. Dengan kasih dipersilakan. Lonely the world is
Yohanes 12 ayat 8b berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Diundang dengan kasih, Pendeta Yani Warongan sebagai gembala sidang untuk boleh berada di depan. Diundang dengan kasih, Pendeta Arlen Skauntu sebagai pembicara malam ini boleh bersama-sama di depan. Diundang dengan kasih Pendeta Merlin Mokalu untuk boleh berada bersama-sama di depan, akan sama-sama menyalakan lilin Natal, lagu Malam Kudus. Jemaat boleh bangkit berdiri sambil menyalakan lilin di tangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Hanya dua berjalan, Ayah Bunda mesra dan kudus. Syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Engkau terang telah datang ke tengah-tengah dunia, dan terang itu sudah ada dalam hidup kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan syukur kepadamu untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan menolong kami. Dikala terang Kristus sudah boleh menjadi bagian hidup kami, kami juga boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, biarlah Tuhan menolong kami boleh memancarkan cahaya kemuliaan Allah, karena Tuhan Yesus hadir di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mampukan kami untuk boleh menerangi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terang hidup kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali, lilin boleh dimatikan. Di tengah kegelapan, kabar sukacita itu hadir bagi para gembala. Di tengah kesulitan dan rintangan, terang Kristus terus boleh membawa sukacita dan menuntun para majus untuk menyambut lahirnya Kristus. Dan bagi kita saat ini, kelahiran Kristus telah membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti para gembala, mari kita juga boleh mendengar, melihat, dan boleh mengalaminya. Bagian firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Arlen Skauntu. Dalam persiapan, mari kita angkat pujian. Gita sorga bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia. Gembala
lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Itu lonceng apa tadi? Lonceng. Kira lonceng mulai khotbah. Di lonceng kedua, stop. Dengung ya. Cek. Oke, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyhuran. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, pusat perayaan Natal, yang menjadi pusat perayaan kami pada malam hari ini. Bahkan Engkaulah pusat pemberitaan firman. Engkau yang dibicarakan malam ini, semuanya tentang Engkau. Dan biar Engkau yang diagungkan, dicintai oleh umat-Mu, dielu-elukan, dikasihi, menjadi pusat kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan oleh Roh Kudus, yang meneguhkan firman Allah dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak dan patahkan segala kuasa-kuasa lain, siasat tipu daya si jahat yang mau mencuri benih firman pada malam ini. Kami patahkan dalam nama Yesus, dihancurkan. Dan biar malam ini Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman, ambil alih mimbar ini, ambil alih setiap hati dan hidup kami untuk siap mendengar, menerima firman-Mu dan diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, malam baik semua. One an. Boleh lambaikan tangannya. Selamat malam, puji Tuhan. Shalom. Izinkan saya mulai dengan cerita. Bos besar sebuah perusahaan besar sudah tiba di kantor pagi hari, lalu sekretaris datang menemui dengan berbagai undangan. Jamnya sama, bos yang pilih. Bos mau hadir yang mana, yang lain diwakilkan. Nggak bisa bos datang semua. Lalu bos pilih satu-satu. Bos lihat undangan pertama, oh nggak terlalu penting. Ini diwakilkan oleh kepala bidang keuangan. Tolong kepala keuangan dia yang pergi. Ini bawa angpaunya, ya pergi. Lalu undangan kedua dia lihat, ini tidak terlalu penting, tidak harus saya yang hadir. Tolong bidang personalia, kepala personalia pergi hadir, undangan mewakili saya, bawa angpau. Undangan selanjutnya dia lihat, wah ini orang penting. Nggak boleh diwakilkan oleh siapapun. Harus saya sendiri yang pergi. Saya sendiri yang hadir. Nggak bisa diwakilkan siapapun. Karena manusia berharga dan penting. Nggak bisa diwakilkan malaikat. Nggak bisa diwakilkan nabi-nabi. Harus dia sendiri. Sang firman datang menjadi manusia. Kamu berharga dan penting. Beri salam kiri kananmu. Katakan, kamu berharga. Kamu penting. Yesus datang for nana. Berharga, penting. Dia tinggalkan kemuliaan surgawi. Dia datang merendahkan diri serendah-rendahnya. Kenosis.
mengosongkan dirinya, melepaskan semua atributnya, menjadi sama dengan manusia, jadi hamba, merendah serendah-rendahnya. Bahkan pesan Natal, kehadiran, kelahirannya pun disampaikan kepada orang-orang rendah, sederhana. Mari kita dengar pesan pertama kali malam itu. Orang buka Alkitab Lukas pasal 2, mulai ayat 8. Orang-orang sederhana, merekalah yang dapat kehormatan untuk mendengarkan pesan berita kelahiran Natal pertama kali. Lukas 2 mulai ayat 8. Orang baca mulai 8 sampai ayat 20. Satu perikop ini orang baca bersahut-sahutan. Kaum pria bersama saya membaca ayat 8. Kaum wanita bisa dibantu oleh salah seorang dengan mic supaya kita bersahut-sahutan, bisa kompak membacanya. Biasa kalau tidak ada yang komando pakai mic, lari-lari nanti ya. Ayat 8, 9 kaum wanita bersahut-sahutan orang baca. Nanti terakhir ayat 20 orang membacanya bersama-sama. Sudah siap semua? Yang sudah siap boleh lambaikan tangannya. Kita membaca sama-sama Injil Lukas pasal 2 mulai ayat 8. Kaum pria, kaum bapak bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Bersama-sama, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh mengagumkan bahwa pemberitahuan Allah pertama-tama itu disampaikan kepada para gembala. Siapa gembala-gembala ini? Mereka gembala-gembala ternak pada masa itu adalah kaum yang dipandang rendah secara sosial. Mereka dianggap terlalu kotor oleh kaum Ortodoks Yahudi pada masa itu. Kaum Ortodoks Yahudi, kita tahu mereka sangat menghormati ritual-ritual kekudusan agama Yahudi. Dan mereka tidak mau berada dekat dengan gembala-gembala yang kotor. Orang-orang yang dipandang rendah, kotor. Tetapi amanat Allah itu disampaikan kepada mereka. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang direndahkan,
yang termarginalkan. Yang pertama saya renungkan di sini, Tuhan bisa pakai alat yang paling sederhana sekalipun. Karena bukan tentang alatnya, tapi tentang siapa yang pakai alat itu. Obeng yang sederhana di tangan bass yang ahli, martelu yang sederhana, mungkin so pernah copot, so pernah tacabu dipegang, diperbaiki lagi, dipegang di tangan bass yang maestro. Itu bisa digunakan dengan luar biasa. Tuhan bisa pakai alat-alat yang sederhana seperti gembala-gembala ini. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Bukan amin. Amin itu kampanye. Amin. Katakan sama-sama amin. Bahasa Ibrani pun pakai kata amin. Amin itu dari bahasa Arab. Amin. Waktu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di situ pakai Ibrani sesungguhnya amin, amin. Artinya sesungguh-sungguhnya. Jadi pakai kata amin. Saudara, waktu saya sebut amin, Anda menyahut dengan amin. Jangan ada amin di sini. Enggak, ya. Amin. Ya. Kita tidak kampanye ya. Hamba Tuhan mesti netral. Ya. Tidak ikut kampanye-kampanyean. Ya. Saudara-saudara, satu ketika Howard Hendricks dalam bukunya Mengajar Mengubah Hidup, dia cerita tentang seorang yang bernama Walter, panggilan Walt. Dia tidak lulus sekolah SD. Lalu waktu tes IQ-nya di bawah 100, kasihan. DP IQ jongkok. Jadi waktu dia mendaftar jadi sekolah minggu di gereja, mau daftar guru sekolah minggu, tidak lulus, kasihan. Kenapa? Karena salah satu persyaratan akademik ya. Ini mau jadi guru sekolah minggu atau mau jadi dosen, mau kuliah. Ini ribet betul. Tapi dia tidak kecil hati. Dia tidak dapat kelas di sekolah minggu. Dia datang memohon kepada penatua, pimpinan Departemen Pelayanan Anak, bolehkah saya dapat izin buka kelas sendiri? Kelas yang mana, Walt? Semua kelas sudah terisi, sudah ada guru, sudah ada enci-enci, engku-engku. Kamu mau kelas yang mana? Kelas saya itu anak-anak yang tidak suka ke sekolah minggu, yang nakal-nakal, si Torus, Joko, Acong, ya, mereka itu nakal-nakal, nggak mau ke sekolah minggu. Hari Minggu jam sekolah minggu mereka main kanikir, main palinggir, dusu palinggir, nggak ke sekolah minggu. Maka Walt diizinkan, silakanlah, terserah saja. Mereka keheranan dalam tempo beberapa bulan. Ada 10 anak-anak yang dibawa oleh Walt. Mereka tidak punya ibadah resmi sama Walt karena tukang main kanikir. Walt ikut main kanikir meskipun dia sudah dewasa, tapi dia kadang-kadang pikirannya agak tertinggal. Dia cocok sekali dengan anak-anak kecil yang nakal-nakal itu katanya. Lalu mereka main bersama, mereka dusu palinggir bersama. So kelelahan, dorang istirahat bersama di tepi sungai, baring-baring di rumput. Lalu Walt bercerita. Dia cerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak. Dia gunakan setiap kesempatan di tengah-tengah sela-sela mereka bermain bersama. Anak-anak pun merasa nyaman dengan dia. Akhirnya, penatua sekolah minggu mengizinkan Walt untuk bisa membimbing anak-anak ini lebih jauh. Saudara tahu, Profesor Howard Hendricks, dia pernah menjadi rektor di Dallas Theological Seminary. Dia salah satu murid Walt yang tidak pernah masuk gereja, yang main palinggir waktu hari Minggu. Dan Hendricks menceritakan dalam buku itu, bukan cuma dia, dari 10 anak yang dibimbing oleh Walt, 9 itu jadi hamba-hamba Tuhan. Salah satunya yang jadi rektor sebuah seminari terkenal di kota Dallas. Dan saudara-saudara, luar biasa. Orang-orang sederhana begini Tuhan bisa pakai. Karena bukan tentang alatnya,
tapi tentang siapa yang pakai alat itu. Katakan sama-sama, bukan tentang alatnya, tapi tentang siapa yang pakai alat itu. Nah, ada seorang pun dari orang di sini yang bisa memegahkan diri dengan pencapaian, dengan apapun yang kamu sudah lakukan, kerjakan. Tidak bisa. No. Nehi meregi sehingga dibanjahi. Artinya bahasa India karang-karang itu ya. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa, tidak ada yang berhak untuk mengklaim. Tapi semuanya tentang Tuhan. Amin. Natal ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Bukan tentang Santa Claus. Jangan sampai Santa Claus dapat peluang menyingkirkan Kristus. Bukan tentang selebrasi-selebrasi, hiasan-hiasan, mewah-mewah, makan minum. Itu selingan. Selingan jangan jadi yang utama. Bahaya ketika yang utama jadi selingan, yang selingan jadi utama. Bahaya. Kalau Natal orang pikirannya pusing. Doi, angka doi, demi segala hal-hal yang bukan utama. Jangan sampai yang sepele diutamakan, yang utama disepelekan. Natal itu sembah dan puji Dia, Tuhanku. Natal itu hati yang melekat kepadanya. Natal itu hidup yang bergaul karib dengan Tuhan, mencintai Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Natal itu Kristus lahir di hati, di kehidupan. Saudara-saudara, kita memahami sekarang bahwa Tuhan mau pakai alat-alat yang sederhana, seperti gembala-gembala di padang Efrata dekat Bethlehem. Dr. William Barclay dalam buku Pemahaman Alkitab Setiap Hari Injil Lukas, dia bilang ini gembala-gembala, domba-domba yang digembalakan di Bethlehem, di Efrata, itu bukan domba sembarangan. Itu domba bait suci. Kita tahu dalam tradisi ritual agama Yahudi ada korban pagi, ada korban petang. Itu domba yang tidak bercacat, dipersembahkan untuk kurban pagi dan kurban petang. Artinya tiap hari ada berapa ekor? 2 yang dikorbankan. Jadi ada khusus domba-domba yang dipelihara untuk jadi korban yang tidak bercacat, tidak bercela. Di wilayah Bethlehem, domba-domba khusus untuk bait suci. Menarik saudara, domba-domba yang tanpa cacat ini yang dipersembahkan khusus untuk bait suci. Lalu mereka diawasi, itu di Bethlehem Efrata itu ada yang namanya menara untuk mengawasi, menjaga kawanan domba. Dalam bahasa Ibraninya disebut Migdal Eder. Migdal itu menara, Eder itu flock, kawanan domba. Jadi disitulah tempat para gembala mengawasi domba-domba. Dan itu terbukti secara historis sampai sekarang masih ada ya. Itu Migdal Eder itu nubuatan Mika 4 ayat 8. Nubuatan mesianik. Hai Migdal Eder, menara kawanan domba. Anda lihat di Mika 4 ayat 8. Itu dinubuatkan. Jadi sangatlah memungkinkan bahwa Natal Desember. Ada yang argumennya Natal nggak mungkin Desember, musim dingin, gembala-gembala kedinginan kalau dipenjaga di padang. No, ada Migdal Eder. Mereka tidak menjaga di alam terbuka. Mereka di menara-menara pengawas. Sangat memungkinkan bulan Desember Natal. Jadi argumentasi yang bilang Natal bukan Desember hanya karena gembala kedinginan, itu sangat dangkal. Mereka harus belajar lagi. Migdal Eder adalah tempat menara gembala-gembala yang bertanggung jawab untuk domba-domba korban di bait suci. Sungguh mengagumkan Bapak Ibu Saudara sekalian,
bahwa para gembala yang menjaga domba-domba bait suci, merekalah yang pertama-tama dapat kehormatan melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, terima kasih. Saya ulangi, sungguh mengagumkan bahwa gembala-gembala yang menjaga kawanan domba-domba bait suci, merekalah orang-orang yang pertama menjadi saksi melihat anak domba Allah yang datang untuk menebus dosa dunia. Ini pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan melawat mereka di ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan reaksi mereka sangat ketakutan. Mereka mengalami pengalaman spiritual encounter, pengalaman spiritual yang telah mengubah hidup mereka. Reaksi pertama manusia berdosa ketika melihat kemuliaan Tuhan adalah ketakutan. Dan itu kita lihat dalam beberapa kasus di Alkitab. Mereka ketakutan sekali. Mereka tidak kuat, tidak sanggup. Saya ketika merenungkan ini, saya melihat betapa luar biasa gembala-gembala yang dipilih. Orang-orang sederhana yang tidak berpendidikan tinggi, yang kata-kata mulutnya kotor, yang jago-jago bamake, orang-orang kasar, yang tidak peduli sama ritual-ritual ibadah keagamaan, yang tidak masuk gereja dorang. Orang-orang sederhana begini dilawat oleh Tuhan. Perhatikan kalau kita lompat ke ayat 20. Ini perjumpaan pribadi mengubah hidup mereka. Kita lihat di ayat 20, mereka memuji, memuliakan Allah. Karena apa? Sebab semuanya sesuai. Mereka ngalamin, yang diberitahukan, yang diinformasikan, segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang sudah diberitahukan oleh malaikat kepada mereka. Perhatikan perubahan yang luar biasa. Ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengubah hidup mereka. Pertanyaannya, orang sudah mengalami belum perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah hidup? Karena kekristenan bukan tentang KTP, bukan tentang kelahir dari keluarga Kristen, otomatis jadi Kristen. Saudara harus mengalami perjumpaan pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, mengubah hidupmu tidak sama lagi. Perhatikan ada 4 sesuai dengan tema kita yang ada di depan. Saudara, saya mengurutkannya. Saya coba mengurutkannya sesuai dengan teks ayat ya. Jadi pertama itu di ayat 9, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dan mereka sangat ketakutan. Lalu yang kedua, di ayatnya yang ke-10, mereka mendengar berita kesukaan besar bagi segala bangsa. Di ayat 10, malaikat bilang begini, dorang dengar, malaikat bilang, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi apa yang mereka dengar adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa isi berita kesukaan besar? Ada di ayat 11. Isi beritanya begini.
Kalau lihat di akhir ayat 10 ada titik 2, artinya menerangkan isi berita kesukaan besar bagi segala bangsa. Beritanya isinya ada di ayat 11. Hari ini artinya hari ketika mereka mendengar. Dikatakan kalau baca di ayat 8, kita balik ke ayat 8 di bagian akhir, pada waktu malam. Jadi peristiwa itu terjadi di tengah gelapnya malam. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka lihat dengan panca indera mata. Dan mereka bereaksi, perasaan mereka takut. Tapi malaikat langsung mengatakan, jangan takut. Karena kami bawa berita kesukaan besar. Bukan berita yang menakutkan. Bukan kismis, kisah-kisah misterius. Horor, serem, tapi berita kesukaan besar yang harus disambut dengan sukacita. Isi beritanya di ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Menarik buat saya adalah kata keterangan bagimu. Di situ memakai kata Yunani humin, artinya bagi kamu tunggal. Kalau baca di ayat 8, di situ ada gembala-gembala, jamak. Dengan jelas gembalanya lebih dari satu. Tapi di ayat 11, isi berita itu bagimu, humin, tunggal. Dalam bahasa Yunani, tunggal. Jadi menarik waktu saya mempelajari, merenungkannya, bahwa berita Natal disampaikan kepada banyak gembala. Tapi isi berita itu personal. Kamu, untuk kamu secara pribadi, Yesus lahir secara personal. Yang percaya katakan amin. Bagaimana meresponinya? Yohanes 1 ayat 12. Menerimanya. Barang siapa menerimanya, ia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kamu harus terima secara personal. Sama dengan lagu tadi. Sebab Natal tak akan berarti tanpa, lanjut, kasihmu. Lanjut, lahir di hatiku. Jadi Natal itu gak ada artinya. Hanya akan jadi rutinitas hari raya bulan tahunan. Seperti semua agama pada umumnya masing-masing punya hari raya tahunan. Dan gak ada maknanya apa-apa. Cuma tentang makan, minum, aksesoris indah-indah, makan, minum, cookies nastar, baking di oven, angus-angus, buat orang-orang tercinta di rumah yang angus-angus, yang bagus-bagus, masuk toples, simpen di lemari, kunci, disegel, do not open it until Christmas. Jangan dibuka sampai hari Natal. Ibu-ibu, bapak-bapak, minuman sadia. Dari minuman ringan sampai minuman keras. Seberapa keras ya? Tanduai 35% ya. Cap tikus, cap kucing, cap kodok ya. Mau minuman, waduh Natal, melep, minum. Jadi gak ada artinya. Apa bedanya dengan pesta pora, orang-orang mabuk-mabuk, pagi-pagi so hening masuk gereja ibadah, baju baru, celana baru, sepatu baru, kurang kos kaki lubang. Mah dia jo asikuan ada palia ya dalam sepatu. Yang tertawa paling kuat berarti pengalaman ya. Dia, so gagal masuk gereja hari Minggu, ya. DP malam so mabo so teler so joget segala macam kacau. Apa bedanya? Kenapa? Ini sudah salah paham. Kalau so salah paham, pahamnya pasti salah. Natal bukan tentang itu semua. Bertobat
saya sungguh-sungguh bicara sebagai hamba Tuhan yang mengasihi saudara. Bertobat. Banyak penyimpangan, so salah ini. Pawai-pawai sinterklas, itang-itang sama dengan setan dari mana tahu. Omong kosong semua itu. Bertobat. Packing bodok anak-anak kecil. Papa mama pedoi. Cuma mencari pakai panitia-panitia segala rupa jo. Packing macet jalan, mau khotbah di GKRI. Bitung, pawai-pawai, eksmas, segala macam. Bertobat. Jemaat di sini, semua saudara yang lihat di media sosial, bertobat, jangan iko-iko. Tuhan tidak senang mendukakan hati Tuhan. Natal bukan tentang itu semua. Itu semua sudah menyingkirkan Yesus dari hari Natal. Natal yang sesungguhnya, Kristus lahir di hati kita. Yang percaya katakan amin. Isi beritanya, lahir bagimu personal. Siapa yang lahir bagimu? Juru selamat. Waktu kapal Titanic tenggelam 15 April tahun 1912 dari pelabuhan Southampton menuju New York City, tenggelam di Samudra Atlantik yang dingin pada musim salju. Dingin sekali, ada es, batu es membelah lambung kapal itu, terbelah dua dan hanya tempo 1 jam untuk menyelamatkan diri. Tenggelam. Semua cari apa yang bisa dipegang karena skoci tidak muat untuk seluruh ribuan penumpang. Salah satunya yang mengapung-apung dengan pegang benda-benda yang bisa untuk mengapung, namanya pendeta John Harper. Dia gembala dari Skotlandia, dari kota Glasgow. Dia mengapung, dan waktu mengapung bertubrukan dengan satu tabung semacam drum kayu, bertubrukan dengan seorang pemuda di tengah gelapnya malam. Siapa kamu? Berkenalan namanya. Lalu pendeta John Harper bertanya kepada pemuda ini, apakah kamu sudah selamat? Belum, aku belum selamat. Lalu pendeta John Harper berkata, mengutip Kisah Rasul 4 ayat 12, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Lalu mereka dipisahkan oleh gelombang air, arus. Tidak lama, beberapa menit, arus membawa mereka bertemu lagi. John Harper bertanya lagi kepada pemuda itu, anak muda, apakah kamu sudah selamat? Anak muda ini berkata, belum, aku tidak tahu apakah aku selamat atau tidak. Lalu mereka, pendeta John Harper berteriak lagi di tengah gelap malam yang dingin di Samudra Atlantik. Dia berteriak, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Dan mereka dipisahkan lagi oleh gelombang. Dan itu terakhir kalinya anak muda ini mendengar berita Injil dari pendeta John Harper, yang kemudian tercatat sebagai salah satu korban tewas, terkubur di tengah 3.000 meter kedalaman Samudra Atlantik. Lalu anak muda ini selamat, dan dia dapat kesempatan kembali ke Glasgow. Dia berkhotbah, menceritakan di gerejanya, yang nama gerejanya sekarang adalah John Harper Memorial Church, untuk mengenang gembala mereka. Itu di kota Glasgow. Anak muda ini dengan air mata berkata, hari itu, malam itu, saya ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya tahu saya adalah jiwa terakhir yang dimenangkan oleh pendeta John Harper. Seorang pendeta dengan semangat penginjilan, di tengah keadaan yang genting, dia tidak pikirkan nyawanya, tapi dia tetap ingat untuk memberitakan Injil. Amin. Saudara-saudara, percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Bukan cuma kamu, tapi kamu dan seisi rumahmu. Mungkin hari ini kamu sudah percaya, tapi ada anggota keluargamu yang belum percaya. Malam ini doakan mereka dengan iman, percaya firman Tuhan. Lewat sebuah proses kehidupanmu jadi berkat,
maka suatu hari kelak engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama mereka melihat. Yang kedua mereka mendengar. Yang ketiga di dalam ayat 16. Ayat 16, kalau lihat ayat 16 dikatakan begini. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Kata menjumpai di sini artinya mereka menemukan secara pribadi, mereka mengalami. Ayat 16. Jadi mereka melihat, yang kedua mereka mendengar, yang ketiga mereka mengalami perjumpaan pribadi. Mereka jumpa langsung. Sebelumnya dengan berita dari malaikat. Ini kali mereka jumpa langsung di ayat 16. Menjumpai, garis bawahi kata menjumpai. Yang pakai gadget nggak bisa digaris bawahi ya. Di haga-haga aja ya. Kata menjumpai. Menjumpai artinya mereka berjumpa, mengalami secara pribadi. Melihat, mendengar, mengalami, dan nggak stop di situ. Apa yang mereka lakukan di ayat 17? Coba lihat baik-baik ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukan. Memberitahukan artinya mereka memberikan informasi. Mereka menyampaikan, dengan kata lain mereka mengabarkan, memberitakan semua yang mereka sudah dengar tentang anak itu. Tema kita malam ini apa Bapak Ibu? Dengar, lihat, mengalami, dan memberitakan. Pertanyaan saya, sudahkah kita benar-benar menjadikan tema ini? Mari kita bertekad. Malam ini kita dengar, kita lihat, kita alami Kristus secara pribadi. Kita juga harus memberitakannya, memberitahukannya. Di Kisah Rasul 4 ayat 20, di hadapan mahkamah agama, murid-murid Yesus diancam. Kamu boleh pulang bebas, tapi ingat, jangan lagi bicara-bicara tentang Yesus bangkitlah segala macam. Tidak boleh lagi. Lalu mereka jawab apa? Ini jawabannya di ayat 20 Kisah Rasul 4. Mereka berkata begini. Baginda, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin Baginda larang kami. Biar dicambuk, mereka bersuka cita, dan mereka nggak bisa dihentikan. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa hentikan mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami sendiri. Lihat dengan panca indera, dengar dengan panca indera, dan memikirkan, merenungkan, mengalami secara pribadi. Nggak bisa kalau kami disuruh diam. Nggak bisa. Kami harus menyampaikan, memberitakannya. Bersaksi, kita bisa simpulkan dari ayat tadi 4 ayat 20. Jadi bersaksi adalah memberitakan secara lisan ataupun tulisan. Jadi lisan Anda bisa bicara langsung seperti ini, lisan, ataupun Anda yang gemar menulis lewat media sosial. Ada yang punya membuat konten. Konten tentang apa? Tentang apa yang telah kulihat, kudengar, kualami tentang Kristus. Jadi konten, diceritakan, bersaksi. Orang silakan kamu setuju, nggak setuju. Aku mengalaminya. Sama dengan tuh polemik waktu orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Jadi polemik, ribut, ramai. Kenapa? Karena lagi hari Sabat. Lalu orang buta itu dengar, dia udah bisa melihat, dan dia dengar semua ribut, berdebat, mahkamah agama, segala imam-imam kepala ahli Taurat ribut semua. Lalu dia langsung bilang begini,
Terserah, aku tidak peduli kalian bilang apa. Yang aku tahu adalah dulu aku buta, sekarang aku bisa melihat. I was blind, but now I see. Sama dengan itu syair lagu Amazing Grace. Aku dulunya buta, tapi sekarang aku bisa melihat. Itu bersaksi. Orang bisa berpolemik, bisa berdebat, semua bisa membenarkan ini dan itu. Tapi kalau aku sudah mengalaminya, terserah kalian bilang apa. Ini yang ku alami, ini yang ku ceritakan. Ada seorang yang 4 kali bermimpi tentang Yesus. Mimpi yang terakhir itu ia lihat salib. Itu konfirmasi. Bertemu dengan saya. Dan ada sudah berapa bulan ini di bawah bimbingan rohani. Dan tanggal 18 nanti dia akan dibaptis. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Doakan saudara kita ini, bapak ini umur 59 tahun. Itu dia minta tanggal 18 bertepatan dengan hari ulang tahunnya. 18 Desember. Doakan. Dia dari salah satu suku yang keras, yang agak sulit tertutup untuk pemberitaan kabar baik. Doakan. Jadi berita Injil bukan hanya lisan bicara seperti ini mimbar. Anda bisa gunakan media sosial, bisa tulis di media sosial. Jangan menista agama orang lain, gak usah pusing sama apa yang orang lain percayai. Sampaikan saja apa yang kamu alami dengan Tuhan. Amin. Pengalaman. Gak bisa diperdebatkan. Ini yang kamu alami. Ceritakan apa yang kamu alami. Karena itu setiap pelatihan penginjilan saya selalu mengajak peserta buat 5 menit menceritakan sebelum kamu berjumpa dengan Yesus. Bagaimana saat kamu mengalami perjumpaan dengan Yesus dan sesudah perjumpaan dengan Yesus. Pastikan yang panjang yang bagian tengah perjumpaan dengan Yesus. Jangan panjangnya di masa lalu. Dulu saya preman, batikam orang, potong mbak dan sebagainya, kerja ini dan seterusnya, ini itu. Udah panjang, 5 menit habis for cerita semua masa lalunya. Apa? Mana Yesusnya? Jadi 1 menit saja cerita dulu kehidupan saya dulu. 3 menit cerita tentang ketika Yesus menjamah, mengubah hidupku. Sesudah itu 1 menit terakhir, karena jamahannya sekarang aku menjadi baru, hidupku dan seterusnya. Itu yang saya suka latih. 5 menit, karena kamu tidak pernah tahu kesempatan. Dan kadang cuma duduk singkat. Cerita saja tentang apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan ini. Amin. Jadi bersaksi adalah memberitakan secara lisan maupun tertulis apa yang telah kamu lihat, kamu dengar, kamu alami dalam kehidupan. Amin. Saya ulangi, bersaksi adalah memberitakan secara lisan ataupun tulisan apa yang telah kamu lihat, dengar, dan alami dalam kehidupan. Ada 2 sisi dalam bersaksi, seperti mata uang, tidak bisa dipisah, tapi bisa dibedakan. Tapi selalu bersama, yaitu teladan hidup sehari-hari dan perkataan yang disampaikan. Integritas kehidupan, hidup yang jujur, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, kasih, kebaikan, kemurahan hati kepada sesama, dan kata-kata yang saudara ceritakan tentang kasih Yesus. Saudara, orang gak perlu training sebetulnya kalau ngalami Yesus. Kamu gak perlu training penginjilan. Ada perempuan Samaria berdosa, kacau, hidupnya hancur, 4 kali pernikahan gagal semua. Yang kelima baku piara. Tapi ketika jumpa dengan Yesus, hidupnya tidak sama lagi. Dia gak pernah ikut pelatihan penginjilan. Tapi perempuan ini langsung pergi menceritakan kepada orang lain tentang Yesus,
Apa yang dia sudah lihat, dia dengar, dia alami pribadi, dia cerita, dan banyak orang yang penasaran di kota itu. Berbondong-bondong mereka mau pergi ke sumur itu. Ayo, orangnya ada di sumur sana. Mungkinkah dia itu sang Mesias? Dia tahu kita semua, kita kehidupan, kita dosa-dosa. Dia dapat tahu, wah ini bukan sekedar nabi. Ayo kita ke sana. Ribuan orang datang mau cari jumpa dengan Yesus. Siapapun saudara malam ini, Tuhan bisa pakai hidupmu luar biasa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Seperti perempuan Samaria, seperti gembala-gembala, seperti Walt yang saya ceritakan tadi. Kita semua bisa dipakai Tuhan. Suka bilang, saya takut, saya nggak tahu bicara apa. Kamu sebetulnya tahu, cuma ketakutan dalam mendominasi. Tahu apa yang kamu alami. Ceritakan saja. Apa yang kamu lihat, dengar, alami, ceritakan. Dan itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mungkin hari ini orang itu nggak peduli, nggak mau percaya, tapi kamu tidak pernah tahu. DP malam dia mau tidur, itu Roh Kudus pakai kata-kata kamu tadi siang. Keingat-ingat, pikir-pikir, jadi takutnya. Wah ini betul ya. Betul ini kejadian nyata Bapak Ibu. Waktu Bapak cerita kelihatannya dia biasa-biasa, nggak terlalu nerima, cuma menghormati saja. Ya masing-masing. Tapi waktu orang terus berdoa, Roh Kudus teguhkan semua yang sudah dibicarakan. Malamnya dia gelisah sekali. Bagaimana kalau saya salah yang selama ini saya yakini salah ternyata. Kalau yang diyakini Bapak itu salah, nggak masalah. Karena banyak jalan ke surga. Tapi gimana kalau saya yang salah yang saya yakini? Ternyata cuma satu jalan yang dibilang Bapak itu tadi. Gelisahnya, pikiran malamnya. Waktu bercerita dia tapi Roh Kudus bisa meneguhkan. Amin. Jangan takut. Gak usah sibuk menista sana sini, ngomongin agama orang. Enggak. Ceritakan saja apa yang telah kamu alami. Siapa dia? Juru selamat dan kekasih jiwa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Orang berdoa, mengucap syukur. Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Tema malam ini luar biasa. Membawa kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yang hidup bagi Dia dan membagikan tentang kasih-Nya kepada dunia. Hari ini ujung bumi sudah ada di ujung jari. Artinya Anda bisa bicara sampai ke ujung bumi, ketik lewat media sosial, ketik lewat tulisan-tulisan. Jangan buang waktu cuma untuk ketik status-status yang sepele, remeh-temeh. Tapi mari gunakan gadgetmu untuk jadi alat untuk memberitakan apa yang kamu lihat, dengar, dan alami. Jadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi lewat ujung jari kita. Lewat hati yang telah dibaharui. Mari malam ini kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita serahkan segenap hidup kita. Kalau malam ini engkau belum pernah mengalami perjumpaan pribadi, membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau lewatkan kesempatan ini karena saya tidak pernah tahu apakah orang akan baku dapat ulang. Dan saya tidak mau lewatkan kesempatan ini untuk mengundang Anda mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Sekalipun malam ini Anda menolak mengeraskan hati, saya berdoa buat saudara, Roh Kudus akan pakai kata-kata malam ini. Bekerja di dalam hatimu dan terus menjamah meneguhkan firman Tuhan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Karena itu bukalah hatimu bagi Yesus. Terima Dia malam ini. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku menyadari aku berdosa. Aku membutuhkan Engkau.
Dan aku membuka hati bagimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Secara pribadi, tinggallah dalam hatiku. Jadikan aku seperti yang kau kehendaki dan rencanakan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, yang menyaksikan lewat media sosial, buka hatimu bagi Yesus. Tuhan Yesus sangat menyayangi, sangat mengasihimu. Dia punya rencana yang indah bagimu. Mungkin selama ini saudara masih main-main dengan dosa. Saudara belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Masih kompromi sana sini. Buka hati bagi Yesus. Terima dia dalam hatimu malam ini, saudara. Dalam nama Yesus. Saya sangat serius dengan kebenaran ini. Karena ini menyangkut kekekalan. Bukan cuma hidup dunia yang cuma 70-80 tahun. Tapi ini kekekalan selama-lamanya. Buat pilihan yang tepat. Malam ini kalau ada anggota keluargamu yang belum percaya, mari berdoa dari tempat ini. Percaya Roh Kudus sanggup bekerja menjamah setiap hati dan kehidupan. Saudara, angkat tanganmu dan berdoa. Sebut namanya saat ini. Anggota keluarga, sanak famili, teman, tetangga, andai taulan, sahabatmu yang sudah sekian lama menjadi sahabat, tapi tidak pernah sekalipun kamu buka mulut menceritakan tentang apa yang kamu alami dengan Tuhan Yesus. Kamu terlalu sungkan, terlalu enggan, takut, mengganggu persahabatan dan lain sebagainya. Tidak usah takut, berdoa malam ini. Roh Kudus menjamah, melawat setiap hati dan kehidupan. Biar momentum Natal ini menjadi momentum kita dibangkitkan bersama-sama. Menjadi umat Tuhan yang sudah melihat, mengalami, mendengar, mengalami, dan memberitakan Tuhan Yesus Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, saudara boleh turunkan tangan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berhasil mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Tuhan jamah setiap hati dan kehidupan di dalam nama Yesus. Kami dilawat oleh Tuhan, kami dibaharui, diubahkan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Dari sini, dari Bitung ini sampai ke ujung-ujung bumi. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus yang akan terus bekerja, meneguhkan firman Allah dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, kabar berita Natal yang disampaikan oleh Pendeta Arlen Skauntu boleh berakhir. Tetapi biar setiap kita yang sudah mendengar, melihat, bahkan mengalaminya, boleh siarkan dimanapun kita pergi dan berada. Sehingga banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus boleh datang bertelut dan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saat ini mari kita akan memberikan persembahan sukacita kita kepada Tuhan sambil kita angkat pujian, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Allah Mesir.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan yang sungguh besar dan ajaib di dalam hidup kami. Terus melawat kami Tuhan, umat-Mu yang penuh dengan keberdosaan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan yang besar, Engkau turun dari kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh mengalaminya Tuhan. Ada berita sukacita juga Tuhan yang boleh kami dengar, kami alami di dalam hidup kami, dan untuk kami beritakan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bahkan ada di antara kami pun yang belum mengalami kasih dan anugerah Tuhan, sekalipun kami menyebut diri orang Kristen, tetapi Kristus belum benar-benar hadir lahir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau melawat kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami, bahkan terus Tuhan membawa kami kepada pengenalan yang benar, bahwa Kristus harus benar-benar hadir, menjadi yang utama dan terutama dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Armansi, yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami semua di malam hari ini. Berkati dia bersama dengan keluarga, maka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, Tuhan pakai lebih enak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu juga Tuhan yang tetap setia dan boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu mengalami Tuhan di dalam hidup, bahkan semakin hari semakin dewasa iman. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah jemaat tetap setia dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Gereja-Mu, umat-Mu ini Tuhan, jemaat GKI Bitung, boleh secara kualitas pertama, tetapi terlebih secara kualitas dan kuantitas Tuhan boleh bertambah. Secara pertumbuhan, pertambahan Tuhan itu berjalan beriringan. Dan lewat gereja ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami semua di dalam bulan Desember ini, di dalam kami semua merayakan mengingat hari sukacita ini, hari kelahiran Tuhan, bahwa Engkau tetap yang menjadi utama. Dan kami boleh menjalani dengan penuh sukacita Tuhan. Walaupun ada pergumulan antara suami, istri, orang tua dan anak Tuhan, di dalam rangka persiapan-persiapan Natal Tuhan, tolong supaya semua boleh melihat Tuhan Yesus yang paling utama dan yang terutama di dalam hidup. Karena Natal itu tidak berarti tanpa Yesus ada di dalam hati kami. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu Tuhan senantiasa bagi kami semua, jemaat, simpatisan, bahkan semua kami yang ada saat ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih, kami bersyukur boleh memberikan persembahan, kuduskan untuk dipakai bagi pelayanan gereja ini. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita malam ini. Biarlah segala pujian, hormat, dan syukur kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Mari sambil bangkit berdiri kita angkat pujian. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian, segala pujian, segala pujian bagi Tuhan, bagi Tuhan. Doksologi doa tutup dan berkat oleh Pendeta Arlen Skauntu. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera. Apa yang kamu lihat, dengar, dan alami, beritakanlah sukacita Natal sampai ke ujung-ujung bumi. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kehidupanmu akan diberkati. Keluarga pernikahanmu akan diberkati. Kandunganmu diberkati. Usaha pekerjaanmu diberkati. Lumbung-lumbungmu akan diberkati. Diberkatilah engkau keluar masukmu, Tuhan menjaga. Diberkatilah engkau pada siang dan malam. Diberkatilah kehidupanmu apabila firman yang kau dengar hari ini kamu lakukan dengan setia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah kita telah selesai, saat teduh. Kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus ucapan terima kasih dari Gembala Sidang kita, Pendeta Yani Warongan. Dengan kasih dipersilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bersukacita dan sangat bersyukur kami Gereja Kristus Ramani Indonesia Jemaat Agape Bitung boleh merayakan ibadah perayaan Natal di hari ini, dan juga boleh dihadiri oleh jemaat, simpatisan, bahkan Bapak Ibu yang terundang dan boleh ambil bagian di malam hari ini. Dan lebih khusus terima kasih untuk Bapak Pendeta Arlens dan juga Ibu Nika yang sudah boleh hadir, yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan tentunya lebih dari semua itu kami sangat bersyukur karena di antara kita yang mungkin saat inilah boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena inilah yang menjadi inti juga pemberitaan kami lewat gereja ini. Karena apa? Menjadikan Tuhan dan Juru Selamat itu hal yang paling utama. Mungkin orang Kristen selama ini, tapi tanpa melewati itu, ya mungkin orang hanya ritual, seremonial, beraktivitas. Sehingga kami sangat menekankan itu supaya orang semua harus mengalami Kristus secara pribadi dalam hidup. Bukan hanya ikut-ikut atau bukan karena orang tua Kristen dan sebagainya. Dan ini di jemaat seringkali dan diulang-ulang. Sudahkah Anda memiliki Kristus di hati? Dan saya percaya jemaat GKI Bitung boleh mengalami itu karena diulang-ulang. Karena ini dasar pertama untuk kita menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Dan puji Tuhan, tanpa pemberitahuan ke Pak Arlens, dan Pak Arlens boleh mengingatkan itu dan mengajak untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan terima kasih sukacita di sorga juga dikala Bapak, Ibu, Saudara yang boleh mengakui itu di hari ini. Ini menjadi awal melangkah dalam pertumbuhan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Nah, untuk itu kami sangat bersyukur dan terima kasih untuk Pak Arlens, Mika, juga kita semua yang boleh ambil bagian dalam persekutuan di malam hari ini. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting dikala Bapak Ibu yang sudah memulai hari ini menjadi hal yang sangat spesial di Natal tahun ini. Ya, dan kita pun yang sudah mengakui itu di tahun-tahun sebelumnya menjadi hal-hal yang spesial setiap tahun karena kita sudah mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu bagi yang ingin bersama-sama bertumbuh dalam persekutuan selanjutnya, kita boleh membina
dibina, bertumbuh bersama. Gereja ini terbuka untuk kita boleh bertumbuh dan melayani. Walaupun mungkin tempat masih sangat kecil, tapi kami bersyukur boleh menjangkau orang yang belum mengenal Tuhan, menjangkau orang-orang yang ada di penjara yang membutuhkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemarin tadi Pak Anies bilang, ya tolong sampaikan, beritakan. Ya kan? Ada juga yang akhirnya menerima Kristus. Ya, ini menjadi sukacita bagi kami yang boleh melayani lewat gereja ini. Dan mari kita bersama-sama, gereja ini terbuka untuk orang bersama-sama membangun iman sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Ya, sebagai informasi, karena sebagian di sini juga ada yang baru bersama-sama beribadah di rumah ini. Kami beribadah setiap hari Minggu jam 10, ibadah Minggu, dan juga sekaligus ibadah Minggu ceria untuk anak-anak. Jadi ibadah sama-sama, nanti setengah perjalanan ibadah anak-anak akan beribadah di lantai 2. Mari yang rindu bersama-sama kita boleh bertumbuh bersama-sama. Dan puji Tuhan, bersyukur untuk setiap jemaat yang senantiasa bersama-sama untuk boleh melayani, bahkan mempersiapkan perayaan Natal. Terima kasih untuk semua jemaat. Mari kita terus bergandengan tangan sebagai wujud kasih kita kepada Bapa yang sudah boleh memanggil torang, menyelamatkan torang, dan boleh memilih torang untuk ambil bagian dalam pelayanan. Dan terima kasih untuk simpatisan yang mengambil bagian dalam ibadah, yang sudah pernah, bahkan selamat datang bagi yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Ya, seperti inilah kami masih mendoakan supaya ada lahan gereja, tempat gereja yang baru. Tapi saya percaya dikala waktunya Tuhan akan menyiapkan bagi kami semua. Dan tentunya pesan kami, ya mari orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru ke depan. Setia terus kepada Tuhan, bertumbuh secara iman, kuat di dalam Tuhan, rajin baca Alkitab juga selalu ditekankan bagi seluruh jemaat. Boleh tiap hari membaca Alkitab 3 pasal supaya 1 tahun selesai seluruh Alkitab bisa dibaca. Karena ini juga hal yang sangat penting dan utama bagi kita. Hanya terima kasih untuk kita semua, dan biarlah kita bersukacita menyambut dan merayakan Natal 25 Desember 2023 dan memasuki Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah ini kita ada ramah-tamah di atas. Ya, izinkan saya dari Komisi Anak mengundang seluruh anak-anak Minggu Ceria, untuk boleh sama-sama di depan. Sekali lagi, semua anak-anak Minggu Ceria dan anak-anak yang hadir malam ini. Anak-anak ada tamu-tamu anak-anak yang hadir malam ini diundang dengan kasih. Boleh sama-sama hadir, dan kami dari Komisi Anak, bahkan guru-guru sekolah minggu, memberikan penghargaan kepada orang tua yang senantiasa mengantar, bahkan boleh menunggu anak-anak boleh beribadah di ibadah Pondok Gembira maupun ibadah Minggu Ceria. Dengan kasih kami mengundang Ibu Imelda boleh sama-sama hadir di depan dengan anak-anak Minggu Ceria, kemudian Ibu Dina juga. Jadi ada 2 orang tua yang akan menerima penghargaan, menerima ucapan terima kasih dari kami guru-guru sekolah minggu, Ibu Imelda dan Ibu Dina Sidupa. Dipersilakan Enci boleh membagikan. Mana panasnya?
Ya, terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani anak-anak selama ini gereja ini ada. Dan terakhir sebelum kita ramah-tamah, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Lurah Pateten 2. Maaf tadi ada taruh kira dan ada Palia, Bu. Jadi Ibu Sofia Bangun Sarjana Psikologi, Lurah Pateten 2, kelurahan di mana gereja ini ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf karena memang terlambat. Tadi sudah Bapak terlambat malam Pak. Dia 5 satu kali. Jadi memang teto-teto dong bilangnya. Di atas habis firman, baru singgah di sentrum, baru di sini mau balik ke Ketua BKS AP jemaat yang sekarang sementara juga. Minta berbagi kiranya, tapi mau berusaha kan. Yang saya hormati Bapak Pendeta Allen itu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita di malam hari ini dan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus jemaat Agape Pateten. Yang saya hormati Ketua Jemaat Bapak Pendeta Yani Warongan bersama dengan Ibu Pendeta Marlene Warongan Mokalu, dan yang saya hormati seluruh jemaat yang hadir di malam hari ini, dan sahabat saya ini, sahabat teman Ibu Kristen ini satu sekolah, satu SMP Bitung, SMP Negeri Bitung. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Kita percaya bahwa malam hari ini kita dipertemukan bukan karena kebetulan, tapi semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih diundang Pak Pendeta karena ini memang baru pertama kali. Karena waktu kami jadi lurah sebelum pindah sebelumnya, gereja ini baru di sini. Dan sempat kena COVID, Kang Pak. Mulai COVID. Mulai COVID, Kang. Tapi kami pernah datang di sini bersama tim memberikan, kalau tidak salah, hand sanitizer. Iya, di saat COVID. Jadi terima kasih dijumpakan dengan seluruh jemaat yang memiliki wajah yang berseri-seri malam hari ini karena memang telah dengar firman yang luar biasa, dengar, lihat, alami dan beritakan. Ya, itu tugas kita kan sebagai orang Kristen luar biasa. Dan ini permasalahan yang kiranya di hati saya secara pribadi dan sebagai orang percaya kepada Kristus dimampukan untuk dapat menjalankannya, bukan hanya sekedar mendengarkan. Terima kasih dan izinkan kami di suasana yang penuh dengan sukacita malam hari ini menyampaikan beberapa hal tentang pelayanan di pemerintahan. Yang pertama, kami berterima kasih kepada mungkin ada masyarakat yang tinggal menetap di Pateten 2 yang membayar PBB, termasuk kalau gereja ini tidak sekam Pak, atau ada PBB-nya? Ini ada jemaat ruko. Oh iya, jadi ada kena PBB kalau tidak salah 55.000 sekian kalau tidak salah kalau ruko. Terima kasih karena di tahun 2023 100% pajak, dan ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa membayar pajak itu bukan beban, tetapi membayar pajak itu adalah kita turut membantu mengembangkan, membangun bangsa dan negara kita. Jadi bukan suatu beban, walaupun itu jadi piutang bagi kita kalau kita tidak membayar PBB, apalagi tepat pada waktunya pasti ada DP nama denda kan. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya di cuaca yang ekstrim sekarang ini, untuk Kelurahan Pateten 2 ini sudah mengalami beberapa korban akibat pohon tumbang yang sebelumnya pada hari Jumat lalu ada satu keluarga yang di dalamnya janda semua, kesian. Kon janda lagi lansia, bukan janda yang muda masih kuat tapi lansia semua, dan rumah mereka kena pohon. Dan tadi juga dua rumah kena pohon, dan memang
luar biasa karena di tempat yang tinggi memang resiko kalau tinggal di bawah pohon besar kan kotorannya nak mau tebang DP cabang-cabang artinya berat maka menimpa rumah. Dan ini memang orang harus mawas karena ini cuaca ini dari panas sekali kage hujan keras serta tadi. Untuk itu memohon kerjasama yang baik, bersinergilah dengan pemerintah dalam hal menjaga kebersihan, tidak memotong pohon sembarangan, dan juga meminta orang menjaga keamanan bersama kan. Karena apalagi dengan kasus beberapa waktu yang lalu itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebenarnya betapa berharga keamanan itu karena melalui keamanan kita ada damai sejahtera. Oh, kalau senyana aman, biar lagi cookies berapa puluh toples itu, bikin apa itu? Kurang lari sana lari sini kan? Jadi orang jaga terus nih keamanan. Untuk itu orang hidup Bapakku baik, Bapakku sayang juga. Jauhi kebencian, karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Orang hidup di dalam kasih kan? Jadi sebagai orang Kristen, mari kita hidup memancarkan peran Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Dan ketika peran Kristus itu menyatakan berarti kehidupan yang Bapakku baik, Bapakku sayang itu ada di dalamnya. Jadi jauhi kebencian dan mari kita baku malendong satu dengan yang lain. Bukan baku malendong bakalai kan, tapi baku malendong kerja bersama artinya. Membangun dalam kebersamaan, bersama dalam membangun. Gitu. Jadi mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan dukung terus program pemerintah. Dan pada tanggal 15 Desember nanti ada pasar murah. Dari kalau Bapak Ibu suka mau belanja, disilakan. Kalau pasar murah dari pemerintah, doain dulu. Baru-baru ada kan, dek dulu. Jadi sebelum tanggal 15 kumpul doain. Nanti kalau apa berhubungan dengan aparat setempat RT atau kepala lingkungan dengan komoditi beras. Hanya ada gula, minyak kelapa, rica, dan terigu. Telur juga ada telur. Ya kalau berminat disilakan. Orang topang terus program dari pemerintah karena program ini ada untuk membantu masyarakat bukan membebani masyarakat. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan atas nama pemerintah Kota Bitung, Wali Kota Bapak Penatua Insinyur Moritz Mantiri MM bersama dengan keluarga, Wakil Wali Kota Bapak Hengki Honandar SE bersama keluarga serta Sekda Kota Bitung Bapak Ignatius Insinyur Rudi Ignatius Teno dan jajaran pemerintahan Kota Bitung serta Kecamatan Air Tembaga, Ibu Camat Stephanie Naumampia SE MSI bersama dengan seluruh jajaran, bahkan kami secara pribadi dan keluarga Lurah Kelurahan Pateten 2 bersama dengan Kepala Lingkungan, Ketua RT dan keluarga Hoki Bangun menyampaikan selamat menyambut Natal Yesus Kristus 25 Desember 2023 dan menyongsong tahun yang baru 1 Januari tahun 2024. Maka Tuhan wo pakalawiran somahe kai kehage shalom. Terima kasih untuk Lurah dan mohon tetap berdiri di depan. Diundang juga Pendeta Arlen, Ibu Meike bersama dengan majelis, Ibu Pendeta Merlin dipersilakan. Dan setelah ini doa santap kasih bersama oleh Pendeta Yani. Ya, diundang juga Ibu RT, boleh bersama-sama. Kasih Bu, Tuhan berkati. Ada tamu-tamu tidak buat cek seragam terus. Biasakan dia pakai seragam. Terima kasih. Ya, mulai langsung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Makasih. Ya, kita bersyukur dan kita berdoa untuk kita akan bersama-sama menikmati makan minum. Mari kita berdoa.
kembali bersyukur kepada Tuhan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa limpah dalam hidup kami. Kami boleh beribadah memuji menyembah nama Tuhan, dipenuhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami akan bersama dikenyangkan dengan makanan jasmani. Tuhan berkati kuduskan makanan yang sudah disiapkan oleh jemaat dengan sukacita, sehingga juga sukacita ketika kami menyiapkan menjadi juga sukacita bagi kami ketika kami menikmati makan dan minum yang ada. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Bahkan selamanya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh tiba di tempat kami dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan ke lantai 2 untuk kita menikmati berkat makan minum yang ada. Dan sekali lagi terima kasih untuk kita semua yang tetap setia sampai di akhir acara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih banyak. Terima kasih. Somerang